Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, sebagai umat Islam, kita wajib mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan sejarah yang pernah ada, termasuk dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang penyair bernama Abdullah bin Rawahah. Selain menjadi pujangga favorit Nabi, ia tegas menolak praktik korupsi seperti suap. Di dalamnya banyak hikmah dan keteladanan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan nyata. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 113. Dari ayat tersebut disebutkan bahwa hikmah juga diturunkan oleh Allah kepada manusia. Para ulama menyebutkan bahwa hikmah hanya bisa didapatkan dan dipahami oleh orang-orang yang bertakwa. Untuk mengambil hikmah yang lebih banyak dalam Islam, berikut ini adalah salah satu kisah sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Rawahah, yang dapat kita pelajari. Dari beliau kita belajar untuk tegas terhadap diri sendiri dan menolak berbagai nafsu dunia yang bisa menjeratnya melalui kisah sahabat Nabi ini untuk berani menolak suap. Abdullah bin Rawahah merupakan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki keahlian sebagai penyair. Hal ini pun sangat disukai oleh Rasulullah SAW karena beliau bisa menikmati kata-kata, makna, dan syair yang dibuat oleh Abdullah. Selain itu, ia sangat loyal terhadap Islam. Dia juga termasuk 12 orang pertama yang masuk Islam dari kalangan Ansor sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Suatu hari Rasulullah SAW bersama dengan sahabat kedatangan Abdullah bin Rawahah. Nabi pun bertanya, "Apa yang kau lakukan jika hendak mengucapkan syair?" Abdullah menjawab, "Kurenungkan dulu, kemudian baru kuucapkan." Suatu ketika Abdullah bin Rawahah pernah mengalami duka saat turunnya sebuah ayat, dan para penyair banyak pengikut mereka orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 224. Namun ia pun kembali bersyukur dan berbahagia setelah turunnya ayat lain, yaitu lanjutannya di Al-Quran Surat Asy-Syura 227. Kecuali orang-orang penyair yang beriman, beramal soleh, banyak ingat pada Allah, dan menuntut bela sesudah mereka dianiaya. Rasulullah SAW pun seringkali memotivasi Abdullah bin Rawahah untuk lebih tekun membuat syair-syair atau puisi semenjak ia masuk Islam. Kemampuannya ini menjadi salah satu bentuk syiar perjuangan Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Bukan saja mampu membuat syair, namun ia adalah sosok yang sangat jujur dan dikenal tegas. Suatu hari Rasulullah pernah memberikan tugas kepadanya untuk melakukan cek atas harta benda masyarakat di Khaibar. Tujuannya adalah untuk keperluan penarikan pajak jizyah pada penduduk non-muslim yang ada di sana. Memang wilayah Khaibar adalah tempat tinggal kebanyakan kaum Yahudi. Abdullah bin Rawahah pun mendatangi wilayah Khaibar. Di sana ia pun melakukan pemeriksaan dan menaksir berapa harta milik masyarakat. Salah satunya adalah jumlah kurma yang masih tergantung di atas pohon. Sesuai dengan kesepakatan, masyarakat Khaibar harus membayar jizyah karena telah tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Maka peraturan pun juga harus ditegakkan. Saat sedang memeriksa jumlah kurma, ada di antara masyarakat Khaibar yang berusaha mencoba memberikan suap kepada Abdullah. Ada beberapa yang menawarkan perhiasan dengan harapan Abdullah bisa mengurangi jumlah taksiran atau pajak yang harus diserahkan oleh mereka. Walaupun diiming-imingi oleh harta dan perhiasan,
Abdullah bin Rawahah pun secara tegas menolak suap yang ditawarkan padanya. Ia pun langsung menegaskan bahwa harta suap atau sogokan adalah bentuk korupsi dan hartanya adalah haram. Harta sogokan, riswah yang kalian tawarkan kepadaku adalah harta haram. Kami tidak ingin memakannya. Sikap seperti ini tentunya bukan hal yang mudah, apalagi di zaman seperti ini. Begitu mudah kita untuk mengumbar dosa dan maksiat, apalagi memakan harta yang haram. Loyalitas Abdullah bin Rawahah memang tidak perlu diragukan lagi. Ia pun selalu mengikuti berbagai pertempuran untuk membela Islam. Salah satunya adalah saat perang Mu'tah untuk melawan Romawi yang pasukannya hampir mencapai 200.000 orang. Saat itu ia pun berdiri di barisan depan pasukan muslim. Awalnya Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang yang pertama gugur, disusul dengan gugurnya panglima perang kedua, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kedua panglima itu syahid, Abdullah bin Rawahah pun menggantikannya untuk memimpin dan menjadi panglima. Ia meraih panji perang dari Ja'far bin Abi Thalib dan melanjutkan untuk memimpin pasukan. Dengan gagah berani, ia pun menerjang pasukan musuh. Pada akhirnya Abdullah bin Rawahah pun syahid di dalam perang Mu'tah. Panglima perang pun digantikan langsung oleh Khalid bin Walid. Itulah sepenggal kisah sahabat Nabi dari seorang penyair bernama Abdullah bin Rawahah yang tegas menolak suap. Ia mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hidup tidak ada tujuan lain selain dari untuk masuk ke dalam surga kelak dan di akhirat nanti. Untuk itu ia pun tidak ragu loyal terhadap Islam dan tegas terhadap segala ujian dunia yang menjerumuskannya. Tentunya dalam Islam memiliki harta yang berlimpah tidak dilarang sama sekali, apalagi jika harta tersebut digunakan untuk menunaikan kewajiban seperti zakat, sedekah, dan berwakaf. Namun jika harta yang didapat dengan cara yang haram atau salah, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka. Ya ikhwan, mudah-mudahan kisah Abdullah bin Rawahah ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.